Salam alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus ya, keberagaman wajib disyukuri. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan menjawab, mengedukasi dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila. Begini, karena ini pertanyaan dari orang Muslim ya. Begini judulnya. Allah Kristen dan Yahudi sama, tetapi 100% beda dengan Allahnya orang Muslim. Ya, ini harus diedukasi seperti ini ya. Allahnya orang Kristen itu siapa? Yesus Kristus di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau Allahmu bukan Yesus Kristus, kamu bukan orang Kristen. Katolik Allahnya Bapa, Tritunggal bukan orang Kristen. Protestan Allahnya Bapa segitiga, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu mutlak Allahnya harus Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, Yudas 1 ayat 25. Tuhan Allah yang Esa, Juru Selamat punya nama Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, maksudnya dari awal, yang awal, dari sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah Yesus. Karena Yesus itu bergelar yang awal, yang akhir, Alfa, Omega. Wahyu 21 ayat 6. Yang awal artinya sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Jadi Allah itu sudah pakai nama Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum bumi dicipta, Allah itu Yesus namanya. Makanya Yesus disebut Allah segala nama di dalam Filipi 2 ayat 9. Lalu siapa Allahnya Yahudi? Allahnya Yahudi Yahweh. Ya, Yahweh itu adalah nama sebutan untuk Yesus di dalam Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh itu bukan nama diri, tetapi Yahweh itu nama sebutan untuk siapa? Untuk yang turun-temurun. Siapa sih turun-temurun itu? Baca saja Filipi 3 ayat 21. Yesus Kristus namanya turun-temurun ayat 15. Efesus 4 ayat 15 ya. 15 sampai 21. Ya. Yang turun-temurun itu siapa? Kristus Yesus Kristus. Ya. Di samping itu Keluaran 32 ayat 33, Yahweh ini punya kitab. Ya toh, siapa yang berdosa kepadaku, namanya aku hapus dari kitabku. Kitab apa itu? Kitab kehidupan di dalam Wahyu 21 ayat 27 milik Yesus. Jadi Allahnya orang Yahudi adalah Yahweh. Itu adalah nama sebutan untuk Yesus Allah. Karena Yesus itu sudah Allah dari dulu. Ya. Lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia. Makanya ketika Yesus lahir udah nggak ada yang nyembah Yahweh, ya nggak pada tahu kan? Jadi saya mau mengedukasi. Ketika Yesus sudah jadi manusia, udah nggak ada yang nyembah Yahweh. Maria saja ganti nyembah dari Yahweh menjadi Tuhan Allah Maha Kuasa. Imam Zakaria juga ganti nyembahnya. Tadinya nyembah Yahweh berubah jadi Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49, Lukas 1 ayat 67. Jadi clear, Allahnya orang Yahudi adalah Yesus Roh. Allahnya orang Kristen sama Yesus Roh juga. Ya karena Yesus itu Allah segala masa, ya toh Allah Alfa Omega. Nah, sekarang bagaimana dengan umat Muslim? Beda. Allahnya orang Kristen 100% beda dengan Allahnya orang Muslim. Allahnya orang Kristen itu satu. Oh sama Pak, kita satu. Satu ya, satu. Esa, sama Pak Esa. Roh. Nah ini mulai beda Pak. Allahnya orang Kristen roh. Nah silahkan Allahnya Anda apakah pribadi, apakah zat, ataukah hakikat, silahkan ya. Beda loh? Beda. Allahnya orang Kristen punya nama. Allahnya orang Muslim punya nama nggak? Beda ya. Beda. Terus apa lagi? Yang lain-lain juga banyak. Sudah sering saya sampaikan, antara lain yang memilih nabi, semua yang memilih nabi di dalam Matius 23 ayat 34, aku mengutus nabi-nabi. Yesus yang bilang aku. Semua yang milih nabi itu dari Abraham sampai Maleaki dan nabi perjanjian baru di dalam Efesus 4 ayat 11. Semua yang milih Yesus, semua nabi itu dipilih Yesus. Ya.
Tegas, kalau Kristen itu tegas, nggak abu-abu. Semua nabi dipilih Allah. Iya, Allah namanya siapa? Yesus, Pak. Nah, kalau Kristen tegas, ya. Kalau Kristen itu tegas, ya. Terus yang lain-lain juga lah. Ya, intinya jangankan soal Allah juga ya, termasuk Tuhan ya, termasuk Tuhan, termasuk surga, termasuk nabi, semua beda. Ya, semua beda ya. Nabi nama boleh sama tapi orangnya beda. Karena nabi Alkitab dari Ibrani semua, orang Yahudi semua, sementara nabinya orang Muslim kan orang Arab semua. Meskipun namanya sama. Meskipun namanya sama Musa, sama itu. Pak ATD ini bisa aja. Nancep itu, Pak. Pak, kalau beda orang kenapa kisahnya sama, Pak? Lu kata Pak ATD kan nabinya Alkitab beda dengan nabinya orang Muslim. Meskipun namanya sama. Sama-sama Musa, sama-sama Daud. Kalau memang beda, kenapa kisahnya kok sama? Daud kenapa gelut atau perang sama Goliat? Kenapa nggak Daud perang sama siapa kayak gitu? Kenapa Musa membelah laut juga? Kok kisahnya sama, Pak? Anda ini nggak tahu ya, nggak tahu bahasa, namanya bahasa nyindir gitu. Saya tuh nggak perlu jelasin sampai nancep, itu pun udah nancep. Ya, fakta lo ya, fakta ya. Nabinya orang Kristen, semua orang Yahudi. Perjanjian lama ya. Namanya sama dengan nabinya umat Muslim, tapi kan umat Muslim nabinya bukan Yahudi. Arab semua toh. Ya. Beda dong, beda. Sudah ya, itu silahkan Anda imani ya. Itulah gunanya toleransi. Jadi Allahnya orang Kristen dengan Allah Yahudi itu sama. Agama Yahudi, tapi dengan Muslim 100% beda. Ini untuk menjelaskan supaya ya banyak klaim di luar sana ya. Nah, kalau Allahnya orang Kristen sama Katolik beda nggak beda? Allahnya Katolik kan Bapa Tritunggal. Allahnya orang Protestan Bapa segitiga. Ya, orang Katolik Allahnya nggak Yesus Kristus, enggak. Sampai nanti kuda makan komputer, Allahnya orang Katolik bukan Yesus Kristus. Ya, sampai kuda makan aspal, Allahnya penyembah Allah segitiga tetap Bapa, bukan Yesus. Ya, padahal Yesus itu Allah dari dulu sebelum segala masa. Bapa itu kan Allah dari kemarin sore, gitu. Bapa itu Allah-alahan. Bapa itu Allah-alahan kemarin sore, munculnya baru tahun 30 Masehi. Terakhir kali tahun 65 itu ketika Yesus menyebutnya di dalam Wahyu 3 ayat 21. Ya. Habis itu nggak pernah disebut-sebut Bapa. Itu pun bukan Allah. Tapi oleh Katolik dan Protestan, Bapa itu dikira Allah. Padahal itu Allah-alahan. Ya, Bapa itu bukan Allah. Nggak pernah ada orang nyembah Bapa. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Makanya Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Sama dengan Allahnya Yahudi, Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus Roh. Clear toh? Allahnya orang Katolik bukan Yesus Kristus. Allahnya orang Protestan karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, bukan Yesus Kristus. Ya, Bapa itu bukan Allah. Bapa itu Allah-alahan. Ya, Allah yang bukan. Ya, tidak pernah ada Bapa disembah jadi Allah. Tidak pernah ada. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu dari dulu Yesus. Bapa itu Allah kemarin sore, kalian jadikan Allah-alahan kemarin sore tahun 30 Masehi. Astagfirullah. Ayo, para pendeta, para romo bisa bantah nggak bahwa Bapa itu kamu jadikan Allah baru kemarin sore tanggal 3 tahun 30 Masehi? Tidak pernah ada. Dari dulu Bapa muncul pertama kali Yesaya 63 ayat 16. Itu pun sebutan untuk Allah. Makanya orang Yahudi selalu berkata Bapa kami satu yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Katolik sama Protestan membalik ayat. Mestinya Bapa kami satu yaitu Allah, dibalik Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya sampai hari ini Katolik nyembah Bapa, Protestan nyembah Bapa. Bapa bukan Allah. Bapa itu Allah-alahan kemarin sore. Baru 30 Masehi, itu pun kamu anggap sebagai Allah.
Tidak pernah ada ayat Alkitab Bapa sebagai Allah. Bapa kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Yang jadi Allah itu selalu Yesus. Ya, Yesus itu Allah segala masa yang awal. Tidak pernah ada Bapa Alfa Omega, nggak pernah ada. Kenapa Alfa Omega? Saya, aku Yesus maksudnya. Kenapa? Karena Yesus itu Alfa Omega. Jadi Allah itu dari awal namanya Yesus. Ya. Makanya Yesus itu nama di atas segala nama. Padat, singkat, dan clear. Jadi clear ya. Allahnya orang Kristen dengan Yahudi itu sama, yaitu Yesus. Tetapi dengan orang Muslim 100% beda. Ini yang disebut memberitakan kebenaran, mengedukasi. Oh, berarti kita beda Allah, betul. Terus gimana? Toleransi. Nah, itu yang benar. Makanya orang Kristen sama orang Muslim toleransi. Bisa kalau orang Kristen. Tapi kalau Tritunggal nggak bisa. Tritunggal nggak bisa toleransi sama Muslim. Berantem melulu tuh. Ya, berantem. Terus apologeter katanya debat melulu. Ya toh? Antara penyembah Bapa, Allah segitiga, Allah Tritunggal, dengan umat Muslim berantem melulu. Tapi kalau Kristen enggak, karena Kristen tahu Allah kita beda. Kita beda Allah, ya. Beda Allah, beda nabi, beda kitab suci, beda surga, beda cara masuk surga. Semuanya beda. Tapi bisa toleransi, betul. Ini contoh orang Kristen tuh. Orang Kristen sama Muslim tuh nggak pernah ada berantem-berantem, ya. Karena kita tahu, sorry Pak, kita beda, ya. Tapi orang-orang dari kelompok-kelompok penyembah Allah segitiga sama Allah Tritunggal nggak bisa terima itu. Ya, dia berpikir ajaranmu salah atau begitu ya. Ya, ngerti Bapak Ibu Saudara ya, Allahnya orang Kristen dengan orang Yahudi itu sama. Makanya Yahudi berlanjut ke Kristen. Ya, Yahudi sama Kristen itu nyambung. Kalau Yahudi sama Katolik kagak nyambung. Kecuali Yahudi KW, Yahudi yang Talmud menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Kalau Yahudi KW sama Katolik nyambung, Yahudi KW sama Protestan nyambung, sebab Yahudi KW tidak mengakui Yesus. Tetapi Yahudi yang murni konsekuen, pemegang perjanjian lama, Tanak, dia tahu. Makanya Petrus 12 Rasul itu dan 12 Rasul mau terima Yesus. Dia masih memegang Alkitab perjanjian lama murni dan konsekuen. Ya, kenapa ada 5.000 orang ikut makan? Dia megang Alkitab murni konsekuen. Ya. 70 murid, 12 murid ya. Tetapi kelompok-kelompok Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat yang menduduki kursi Musa, termasuk yang sekarang dipegang Katolik sama dipegang Protestan, itu Alkitab perjanjian lama KW, disebutnya Talmud. Makanya Allahnya nggak pernah satu. Gitu? Ya, kalau Tanak perjanjian lama Allah itu esa, satu. Tapi orang-orang Yahudi sekarang Allahnya nggak satu. Makanya disebut Hasim tuh Allahnya. Hasim, Adone, Elohim kan gitu tuh. Sama dengan Katolik sama Protestan juga, Katolik juga Allahnya Bapa. Ya, Yahudi aja nggak pernah nyembah Bapa kok. Walaupun Bapa itu adalah panggilan untuk Allah. Bapa kami satu yaitu Allah. Oleh Katolik sama Protestan dibalik. Allah kami satu yaitu Bapa sampai hari ini. Makanya Yahudi asli ketemu sama Kristen nyambung. Yahudi KW nyambungnya sama Katolik sama Protestan. Ya. Ya, Allahnya orang Kristen sama dengan Allahnya orang Yahudi. Yahudi yang asli ya, tetapi 100% beda dengan Allahnya umat Muslim. Itu edukasi yang benar Alkitabiah. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh keimanan kita kok tidak sama ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Kepada intern yang ngaku Kristen yaitu Katolik dan Protestan, ya sorry, saya meluruskan kupingmu merah. Saudara-saudaraku, para romo, para pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga, kupingmu pasti merah. Karena Anda termasuk intern yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, ketika kebenaran Alkitabiah yang murni dan konsekuen diberitakan, kupingmu pasti merah. Ya. Tetapi kepada saudara-saudaraku umat Muslim, karena itu di luar kekristenan, gitu,
Ya ketika kami memberitakan ya dia malah ketawa-ketawa, "Wih, HTD ini," gitu. Ya, yang bisa jelasin begini cuman HTD ya. Di seluruh Indonesia yang bisa jelasin begini cuman HTD. Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Yahudi yang murni itu sama. Tetapi dengan saudaraku umat Muslim kita beda Allah. Ya bukan cuman Allah, Tuhan iya, Allah iya, surga iya, nabi iya, kitab iya dan lain sebagainya. Walaupun tidak sama, walaupun beda, kita bisa toleransi Indonesia Pancasila. Itu ciamik. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.